Pada tanggal 14 Februari tahun 1871, di Desa Gedang, Jombang, lahirlah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau lahir dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Garis keturunannya luar biasa. Dari ibu menyambung ke Raja Brawijaya VI dan dari ayah bertemu dengan Joko Tingkir. Sejak usia 6 tahun di Desa Keras, Hasyim kecil tidak hanya belajar ilmu agama dari orang tuanya, tapi juga menyelami langsung kehidupan santri yang penuh kesederhanaan. Inilah yang membentuk ruh perjuangannya kelak. Usia 15 tahun, ia mulai berkelana ke pesantren-pesantren besar, Langitan, Trenggilis, hingga Kademangan Bangkalan di bawah asuhan Syekhona Khalil. Pada usia 21 tahun, setelah menikah dengan Nyai Khadijah, beliau berangkat ke Mekah. Meski sempat berduka karena kehilangan istri dan putranya di Tanah Suci, beliau tetap teguh menuntut ilmu. Beliau berguru pada ulama besar seperti Syekh Mahfudz At-Tarmasi dan Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Kehebatannya diakui hingga beliau dipercaya mengajar di Masjidil Haram, mendidik murid dari berbagai belahan dunia. Pada tahun 1899, beliau mendirikan pesantren Tebuireng di atas lahan bekas sarang maksiat. Berawal dari bangunan bambu dengan 8 santri, pesantren Tebuireng tumbuh menjadi pusat ulama Jawa. Di tengah arus pembaruan Islam Muhammad Abduh, Kiai Hasyim tetap kokoh pada prinsip bermadzhab. Baginya, madzhab adalah metodologi untuk memahami Al-Quran dan hadis secara benar. Momentum puncaknya terjadi pada 31 Januari tahun 1926. Atas restu beliau dan kebutuhan membela hak bermadzhab di Mekah atau Komite Hijaz, berdirilah Nahdlatul Ulama. Beliau pun didaulat sebagai Rais Akbar. Kiai Hasyim adalah pilar kemerdekaan. Beliau menolak kerjasama dengan Belanda, namun bertindak taktis demi bangsa saat masa Jepang. Puncaknya, pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, beliau mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Fatwa ini mewajibkan setiap muslim melawan penjajah, memicu pertempuran heroik 10 November di Surabaya. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada 7 Ramadan 1366 Hijriah atau tahun 1947 Masehi, saat sedang memberikan pengajian dan mendengar laporan bahwa agresi Belanda telah memasuki Malang. Beliau pergi meninggalkan puluhan kitab legendaris dan sebuah organisasi besar yang kini menjadi penjaga Islam, rahmatan lil alamin di Indonesia. Lahul Fatihah.